Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ijmi yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita masuk ke lanjutan Ijmi Talk yang diselenggarakan oleh Orda Jember. Khusus dan istimewa, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dan perubahan sosial. Sebagaimana biasa, Ijmi Talk akan selalu menghadirkan para pakar di bidangnya, sehingga insight sudut pandang yang diberikan akan senantiasa aktual, tajam, dan terpercaya. Nah, narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Konwaziz M.Ikom. Beliau adalah Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi, dan Media di Ijmi Orda Jember. Beliau juga merupakan akademisi, dosen komunikasi massa Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, atau yang dikenal dengan UIN Khas. Beliau merupakan anggota Asosiasi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau Askopis Jawa Timur, serta anggota Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi atau IDIK dari Unpad Bandung. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah, seger ini kan. Seger. Nah, apalagi kalau ngomong masalah komunikasi. Dalam kehidupan ini, apa yang nggak bisa dikomunikasikan? Kita ketemu saja udah komunikasi. Sudah komunikasi. Nah, ini udah menarik gitu. Menarik nih. Kalau gitu, apa makna komunikasi sebenarnya, Pak? Ya sebenarnya banyak teori ya. Kalau kita ambil satu teori lah, mungkin dari Harold Laswell lah. Itu teori paling klasik tapi bisa menjawab tentang komunikasi itu. Dia adalah proses penyampaian pesan dari komunikator, dari seorang sender, ya penyampai pesan, kemudian melalui satu media tertentu gitu ya. Terus kemudian disampaikan kepada komunikan atau receiver gitu ya, yang itu targetnya adalah untuk menimbulkan efek tertentu. Jadi efek itulah yang nanti yang kalau dalam topik ini barangkali perubahannya itu. Jadi ada 5 dimensi komunikasi itu. Ada komunikator sebagai penyampai pesan, ada komunikan sebagai penerima pesan, ya kan. Terus kemudian ada media yang digunakan sebagai penyampai pesan, kemudian efek. Nah, itu ada komunikator, ada media, ada pesan, ada komunikan, ada efek. 5. Nah, seperti efeknya ini yang kadang magis itu. Nah, itu. menimbulkan perubahan. Nah, itu. Kan ada hadisnya, saya ingat saya Yeah. jadi sebenarnya di antara kalam, di antara perbincangan itu mengandung sihir. Maksudnya dalam arti bukan sihir magic sakti-saktian, tapi mampu membawa perubahan. Ya. Dan salah satu bentuk pesan itu adalah sebenarnya dia bentuknya bisa beragam. Kalau yang dimaksud pesan atau message di sini itu adalah bisa teks, bisa ini pesan sebenarnya. Ruangan kita ini pesan gitu ya. Ini satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan gitu ya. Itu bisa disebut sebagai media, atau sekarang untuk cyber media atau digital media atau apapun namanya. Jadi sebenarnya sama dengan kita tadi, misalnya ketika kita bicara ngobrol ini kan sebenarnya ini kategori komunikasi verbal. Komunikasi verbal, komunikasi yang disampaikan melalui lisan kan. Terus kemudian mungkin barangnya tulisan ini udah bicara komunikasi sebenarnya. Ijmi Talk Orda Jember itu kan ada pesan yang disampaikan. Apa sih yang diobrolin oleh Ijmian? Nah, kira-kira seperti itu kalau mengambil teori-teori klasik gitu ya. Baik, nampaknya ini jelas sekali tentang definisi komunikasi, dan kayaknya memang nggak ada manusia di muka bumi ini yang nggak berkomunikasi. Ya, sepakat. Atau bahkan orang orang tidak bisa bicara, bicara atau yang tidak bisa mendengar juga pasti kan berkomunikasi dengan metode-metode tertentu. Betul, itu betul sekali. Itulah yang disebut dalam kategori komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang sifatnya itu gesture, gerak-gerik tubuh kita, ya kan, kedipan, kemudian satu kondisi mungkin kita capek gitu ya, lesu, wajah kita ini bisa dilihat sedang berkomunikasi sebenarnya. Sedang berkomunikasi. Jadi kalau kita ini kelihatan lagi susah gitu ya, itu harus dibaca. Ada pesan yang disampaikan melalui media. Medianya apa? Wajah dia itu media. Jadi sebetulnya setiap hari kita ini tidak bisa melepaskan dari komunikasi, karena setiap hari kita ketemu orang, bahkan alam, ya kan? Terus kemudian sesuatu yang ada di luar itu juga kita bisa berkomunikasi. Yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Memikirkan sesuatu, memikirkan zat yang berkontemplasi, termasuk komunikasi intrapersonal nanti dalam kajian-kajian komunikasi itu. Jadi betul, tadi tidak ada yang kayak tidak berkomunikasi. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bergoyang itu simbolik, pasti ada maknanya gitu ya. Sesuatu walaupun dia nggak ngomong, bahkan orang yang mati pun sebenarnya itu menyampaikan pesan.
untuk diapain? Ya misalnya seperti itu, untuk di apakan orang yang meninggal itu. Padahal dia sepertinya kan tidak berkomunikasi, tidak ngomong kan. Tetapi bagi orang yang hidup, dia sedang memancarkan pesan gitu ya, pesan gesturnya. Semuanya pasti akan kayak camat, semuanya tergantung. Camat. Ya. Calon mati. Ya itu dia. Pertanyaan kami berikutnya Pak Dokter, apakah kemudian komunikasi ini mampu memberi atau membawa pada perubahan sosial? Nah ini yang paling menarik tadi di konsep atau teori yang sudah klasik itu ada namanya efek komunikasi. Nah ternyata pesan, misalnya informasi itu pesan atau message dalam kajian komunikasi itu. Nah pesan ini akan menimbulkan minimal 3 efek. Yang pertama itu efek kognitif. Jadi ketika hari ini kita dialog, ngobrol gitu, it's me talk gitu ya, itu sebenarnya ada efek kognitif. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak sama sekali mungkin barangkali mengenal It's Me baru channelnya itu namanya kognitif. Jadi setiap kita berjumpa barangkali atau ngobrol dengan orang asing pun di situ sudah tercipta yaitu efek kognitif. Nah, efek kognitif ini ketika dia berlangsung terus-menerus, dia kemudian naik kepada efek yang kedua yaitu efek afektif. Efek rasa. Efek sikap. Nah, mulanya kan kadang-kadang kita kan tidak tahu ya, kenapa saya khawatir, kenapa saya cemas gitu ya. Karena itu sebenarnya akumulasi dari sebuah proses informasi yang sudah didapat dari banyak sumber, mungkin dari orang tuanya, dari keluarga. Nah, itu lah. Yang kedua itu, afektif itu kan rasa. Dan rasa itu sekali lagi itu hasil dari akumulasi kognitif. Dia khawatir itu karena mendapatkan informasi tentang apa. Misalnya contoh kadang-kadang tanpa disadari, itu hasil sebuah kognitif pengetahuan apa? Ada orang yang ada misalnya botol jatuh, tenang-tenang saja. Ada yang botol jatuh langsung dia kemudian mikirnya macam-macam sudah. Nah, itu berkaitan dengan kognitif yang dia miliki. Tetapi rasa itu berangkat dari kognitif yang dia miliki, informasi. Nah, ketika rasa ini muncul, bahkan rasa benci, rindu, ya kan, kangen, itu rasa. Karena dia terrekam kognitif yang cukup banyak, realitas, perjumpaan tadi, komunikasi nonverbal, ketemu dengan orang dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan rasa tertentu gitu ya. Karena itu memancarkan kognitif. Nah, ketika kognitif kemudian afektif itu kemudian berproses secara terus-menerus, nanti akan melahirkan yang ketiga, yaitu sebuah efek konatif atau tindakan komunikasi. Kalau saya merasa sedih, apa yang saya lakukan? Itu udah pasti menurut konsep klasik ini gitu ya. Jadi itu pasti. Jadi setiap orang yang mendapatkan informasi dari manapun, dia akan menimbulkan yang kedua itu rasa. Apa perasaannya ketika menghadapi teman-teman Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia? Wah, ini kan itu kan kayak apa gitu kan, seperti itu. Dia kan nggak mungkin melepaskan dari rasa itu. Nah, ketika dia mengalami proses perenungan rasa tadi, kok nyaman, saya suatu ketika harus ngobrol nih, pengen tahu solusi apa yang ditawarkan It's Me. Nah, sama dengan hari ini, proses perubahan sosial itu sebenarnya itu melalui tahap ini. Contoh misalnya ya, perubahan regulasi di legislatif itu berangkat dari informasi yang disampaikan oleh kelompok massa, kelompok tertentu, kemudian diproses. Karena para mungkin anggota dewan merasa loh ini kok ada tekanan yang cukup masif gitu ya. Maka ada respon. Nah, ada respon. Kemudian yang ketiga akan melakukan tindakan, bikin regulasi. Oh, berarti ini harus ini. Nah, itu sebenarnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan kelompok masyarakat, itu akan mengalami 3 proses ini. Terus itu dinamis. Termasuk saya kira Islam pun mengajarkan demikian. Kalau kita bicara kita sebagai intelektual atau cendekiawan Muslim, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ma bi anfusihim itu kan apa-apa yang ada dalam dirinya itu termasuk salah satunya adalah proses berpikir yang diproduksi dari informasi. Nah, itu yang harus kita baca. Nah, pesan itu tadi kan produksi informasi sebenarnya. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan sebenarnya terus dikomunikasikan pesan apa yang akan kita sampaikan kepada orang itu. Kalau kita terus-menerus misalnya menyampaikan pesan positif, kemungkinannya, kecenderungannya, efek yang terakhir itu tindakan komunikasinya itu positif. Meskipun kadang
mencapai ending kepositifan, feedback positif tadi juga butuh proses kadang-kadang. Mungkin disalahpahami dulu Ya, atau mungkin dibenturkan dulu ya, dengan ide-ide lain. butuh Ustaz. proses, dan itu pasti karena butuh proses itu karena dia tidak hanya berkomunikasi dengan satu orang. Ya. Nah, ketika dia di hadapan dari dua, misalnya ada yang plus, ada yang minus, dia akan bertarung di afektifnya, gitu kan. Bertarung di afektifnya berarti dia rasanya apa ya? Saya memilih ini atau memilih B. Itu selalu dalam kehidupan kita seperti itu. Termasuk di kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, okay. Beliau kan seorang komunikator yang kemudian membawakan satu gagasan ketuhanan, gagasan tauhid, gagasan agama Islam, dakwah istilahnya. Beliau mengkomunikasikan ke tengah-tengah kaum dan endingnya baik, tapi menuju ke ending yang baik itu butuh proses dinamika yang pergolakannya cukup. Kenapa? Karena masyarakat di situ yang kemudian disebut satu struktur masyarakat jahiliyah itu sudah memiliki konstruk berpikir dulu. Artinya sudah punya informasi sebelumnya dari nenek moyangnya, yang itu merasa nyaman dia. Pengetahuan itu selama bertahun-tahun membuat dia nyaman. Maka tindakan dia adalah mempertahankan apa yang membuat dia nyaman itu tadi. Wah, menarik, itu menarik, kan menarik. Jadi, setelah itu korelasinya di situ. Iya, jadi bayangkan ya sahabat Ismi ya, dari konsep komunikasi ternyata itu kita bisa teropong, bisa kita gunakan sebagai kacamata untuk melihat bagaimana pergerakan dakwah Nabi Muhammad, dan ternyata nyambung banget begitu. Nyambung, insya Allah. Dari kaidah yang terakhir tadi dokter sampaikan, saya jadi ingat. Jadi ketika para masyarakat jahiliyah itu punya berhala-berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, kemudian Rasulullah datang bawa satu surat ayat dalam Al-Quran yang jadi favoritnya Imam Taraweh hari ini. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang esa. Masyarakat kaget gitu. Ya Muhammad, hal sataja'alu alihatan ilahu wahid. Masa kau Tuhan kami banyak, cuman dijadikan cuma satu. Betul. Karena ternyata punya konstruksi berpikir. Konstruk dulu, siapa dulu yang menyampaikan pesan berulang-ulang kepada generasi ke generasi, sehingga itu menjadi satu perasaan yang diyakini, dan itu sampai hari ini pun bertarung. Oleh karena itu di dalam masyarakat Islam itu di masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah itu tidak dipaksa. Karena konstruk berpikir itu akan menghasilkan satu proses kristalisasi. Yaitu mulanya kan di situ di masyarakat Madinah itu ada masyarakat yang terdiri dari agama Yahudi, Nasrani, Islam, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena di situ yang dibangun adalah konstruk berpikir membangun masyarakatnya. Nah, ini yang harus kita baca. Ini betul-betul ada korelasinya antara pengetahuan yang betul-betul digali dari teori-teori komunikasi dengan realitas perubahan sosial. Sebenarnya nyambung sebenarnya kalau kita dekati dari situ. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah adekuat secara ide. Beliau pun nggak gagap. Beliau pun juga tidak takut Rasulullah SAW. Jadi tinggal komunikasikan saja gitu ya, Masya Allah. Mulanya nanti kalau kita tarik dalam kajian-kajian komunikasi dan penyiaran Islam, karena kebetulan saya juga mengajar di di Fakultas Dakwah dan di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu prinsip-prinsip komunikasi Islam seperti qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan maisura itu dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi dalam rangka apa? Untuk menyampaikan pesan wahyu kepada masyarakat. Dan itu semua ilmu komunikasi. Itu kalau dalam kajian ilmuwan masuk ilmu komunikasi, karena itu masuk bagian message, pesan yang disampaikan. Hanya di sini ada bentuknya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada melalui Jibril kepada Kanjeng Nabi. Tetapi dalam proses penyampaiannya sama. Di situ dibutuhkan satu seni tingkat tinggi bagaimana mempersuasi khalayak atau audien. Nah, ternyata kan apakah pertanyaannya semua khalayak atau masyarakat jahiliyah menerima wahyu yang sebagai kebenaran itu? Belum tentu juga, karena ada proses konstruk sebelumnya yang diyakini oleh dia bahwa saya nenek moyang saya ini benar. Bagaimana mungkin saya itu akan menerima sesuatu yang baru? Saya ini agak susah. Nah, bagaimana akan memaksa orang kalau seperti itu? Nah, itu wis ngono lah. Jadi dalam konteks ini maka Rasulullah tidak memaksakan. Maka Rasulullah menyampaikan sebuah tawaran, ya kan, sebuah tatanan bagaimana masyarakat jahiliyah itu agar menjadi rahmat dengan ajaran Islam itu. Tawarkanlah konsep sebuah masyarakat Madinah, masyarakat Islam di Madinah. Nah, ini sekali lagi yang barangkali harus kita baca di situ. Menarik, sangat menarik sekali nih Pak Dokter. Nah, sekarang gini, izinkan kita memotret realitas kontemporer, realitas hari ini ya. Di mana media komunikasi digital, katakanlah medsos, itu sudah menjadi konsumsi publik yang bahkan dikatakan hampir tidak ada
orang modern Ya. yang nggak pegang medsos. Ya, betul. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Dokter, komunikasi yang sedang berlangsung hari-hari ini lewat medsos, entah itu merespon satu isu, entah betul. itu meng-counter ide atau opini orang lain dan sebagainya, itu kayak gimana? Masih normatif atau udah barbar? Ya, ini menarik sekali. Jadi memang ini era di mana satu media komunikasi yang tidak ada di zaman Rasul. Iya, Medsos itu, iya, oke ya. iya, Tetapi dalam konsep kajian ilmu komunikasi ini ada tetap media. Mungkin dulu cara penyampaian pesannya dengan lisan, ya kan? Karena belum ada media yang digital seperti sekarang ini. Tetapi batasan-batasannya sebenarnya adalah apakah yang kita unggah atau kita sampaikan itu positif atau negatif. Itulah yang sebetulnya akan menentukan kualitas. Nah, kebetulan hari ini karena demikian mudahnya mengakses media komunikasi itu, kemudian kadang-kadang netizen itu terlalu barbar. Ya, terlalu barbar maha benar netizen plus 62 dengan segala komennya. Ya, itu kan untuk menunjukkan bahwa karena kekuatan media tadi cukup masif. Kenapa? Kita tidak berjumpa, tetapi pesan ini bisa disalurkan ke banyak khalayak. Nah, itulah yang akan sebenarnya terjadi perebutan wacana. Ada kontestasi wacana apa yang sedang diinginkan oleh orang di media itu. Sebenarnya ini kembali lagi pada efek. Akan efeknya ke bahwa ketika dia ingin menyampaikan melalui media sosial, sebenarnya dia ingin memberikan pengetahuan. Pengetahuan apa sih yang ingin disampaikan kepada khalayak tadi itu? Nah, netizen merasa kan, aku kok ngeklak-ngeklik. Nah, dia bersuara seperti itu. Nah, iya. otomatis kan netizen itu kan tetap mereka memiliki konstruk berpikir dulu. Maka dia akan memilah-milah sebenarnya ini yang kira-kira bagus atau tidak. Yang orang kritis kemudian mungkin akan melakukan satu bentuk perlawanan gitu, tindakan komunikasi yang terakhir. Loh, ini kok terlalu barbar. Maka ada kasus kan lapor ke undang-undang ITE. Itu kan bagian dari ekspresi sebenarnya tindakan komunikasi ketika dia melihat pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk informasi di medsos itu mungkin terlalu barbar, melalui batas seperti itu. Sehingga ini perlu memang harus ada namanya penataan di ruang publik. Nah, seperti filter, seperti itulah. Dalam konsep Islam sebenarnya sudah ada tabayun sebenarnya. Tidak boleh sharing-sharing sebelum disaring. Tabayun itu kan jelas itu klarifikasi, cek recheck atau istilah sekarang itu CCTV. Cek, cermati, teliti, verifikasi. Nah, seperti itu sampai begitu. Untuk itu tabayun itu sampai begitu biar nanti. Kalau sekarang kan ya, komen dulu aja. Nah, nanti itu. Sisanya apa kata belakang. Padahal kan setiap informasi itu sebenarnya kalau bicara kita sebagai seorang muslim itu akan dipertanggungjawabkan. Karena ini nanti akan bisa mempengaruhi orang. Kalau semua gara-gara kita mungkin mengkomunikasikan pesan yang buruk, kemudian orang lain tadi mendapatkan kognitifnya, kemudian merasa yang buruk itu kok nyaman pada dirinya, kemudian pada tinggalkan komunikasi. Lah ini bisa menyebar kalau kemudian melalui medsos. Nah, ini saya kira yang penting menurut untuk dibaca. Ini asal jeplak. Nah, itu asal jeplak lalu kemudian menjadi keburukan yang terwariskan. Kemudian yang bahaya kan kalau itu dianggap kebenaran. Jadi kan sekarang ini ada istilah the power of viral. Seakan-akan yang viral itu ada kebenaran. Padahal belum tentu yang viral itu, karena viral itu kan kemampuan teknologi kan yang dimiliki oleh orang untuk melakukan satu proses dominasi di ruang publik itu. Opini. Ya itu. Sehingga belum, maka harus tetap kita tabayun dulu. Ini dari mana sumbernya. Ya, apalagi itu. Ada jasa buzzer. Iya. Jadi tinggal mulanya itu. Pesan ya, betul. Selang itu langsung bisa tuh. Mulanya harus ada etika sebenarnya. Sudah banyak etika-etika di ruang publik itu sudah banyak sebenarnya. Termasuk kita tadi ada qaulan sadida, qaul ma'rufah itu sebenarnya prinsip etika ketika menyampaikan di ruang publik. Bahkan MUI sendiri itu sudah sampai menyatakan dalam fatwanya itu bermuamalah di media sosial tidak boleh melakukan 3 hal. Fitnah, ghibah, namimah. 3 ini. Jadi jangan sampai memproduksi konten-konten itu yang mengandung 3 hal ini. Karena itu jelas fitnah, ghibah, namimah. Ghibah ngerasani, namimah mengadu domba. Tidak boleh itu. Jadi itu harus batasan-batasan yang harus di-clearkan gitu sehingga tidak menimbulkan kemudaratan yang besar. Karena ini akan kalau udah viral
bahkan sulit dicabut. Efeknya Nah, kemana-mana. efeknya itu tadi kalau tidak sudah masa ketiga, efek ketiga komunikasi loh. Mas, kamu melakukan keburukan apa? Ya iku Pak, omongin netizen itu loh. Bener iku. Aku mulai ini tiru-tiru lah. Itu kan bahaya kalau sudah mereplikasi sesuatu yang buruk sebagai sebuah kebenaran. Karena berangsur-angsur informasi itu disampaikan terus-menerus. Nah, ini yang berbahaya. Menarik sekali nih sahabat Ismi. Jadi dari sini kita jadi tercerahkan nih. Kita jadi tercerahkan, jadi terpahamkan betapa komunikasi itu urgent dalam kehidupan kita dan mampu membawa dampak pada kehidupan sosial, mampu membawa dampak pada perubahan sosial. Makanya kita harus hati-hati, terutama sebagai sahabat Ismi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kita harus kudu lebih CCTV tadi. Ya. Apa CCTV tadi? Cek, cermati, teliti, verifikasi. Cek, cermati, teliti, dan Verifikasi. Itu Amazing, sebetulnya menarik sekali. tabayun itu. Tabayun, intinya tabayun. Baik, sangat ingin sekali kita mendalami lebih lanjut ilmu-ilmu dari beliau. Hanya saja waktu membatasi kita. Insya Allah di edisi berikutnya kita akan berjumpa lagi, menggali ilmu lagi bersama dengan Pak Dr. Gun Aziz. Sampai jumpa sahabat Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.